Hai sobat para pencari keadilan, saat ini Anda sedang menyaksikan video informasi tentang jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Yuk simak informasinya. Bagaimana sih cara mengetahui hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? Perempuan dan anak termasuk ke dalam kelompok rentan dan pihak yang paling sering terkena dampak negatif dari perceraian. Untuk itu, perlu perlindungan dari negara. Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan. Perempuan yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh informasi yang cukup melalui sarana yang telah disediakan oleh pengadilan, seperti brosur, website resmi TV media, dan spanduk. Tahukah Anda, dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur di dalam perundang-undangan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, kewajiban pengadilan terutama hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yaitu 1. Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. 3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. 4. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan. 5. Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum. 6. Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik atau psikis. Siapa saja sih perempuan yang berhadapan dengan hukum? Perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara, dan lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian. 70% dari perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan, dan dari 70% tersebut, hanya 3% yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% tersebut, hanya 0,26% yang mengajukan permohonan eksekusi. Di Pengadilan Agama, ada dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Apa saja sih hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? 1. Nafkah idah. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa idah. 2. Mut'ah. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri. 3. Maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiah. Nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. 6. Nafkah hadanah. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun. 7. Sepertiga gaji untuk istri dan sepertiga gaji untuk anak apabila PNS pria sebagai penggugat, dan setengah gaji untuk istri apabila tidak dikaruniai anak. Bagaimana cara memperoleh pemenuhan atas hak-hak tersebut? 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan dan pekerjaan mantan suami dalam persidangan. 3. Mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan tentang hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Kedua, mendatangi tempat di mana mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut. Anda juga bisa melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, perempuan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya, serta memastikan kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam pengajuan gugatan. Perempuan juga diharapkan jangan takut dan jangan ragu untuk menuntut haknya, karena negara menjamin keamanan setiap warga negara berdasarkan prinsip equality before the law atau kesamaan di muka hukum.